U itu kan sudah U itu rubai biasanya. Awalnya U itu adalah rubai. Kemudian kita lanjut kita ulangi lagi sampai mulai dari fi'il mudhari, fi'il madhi sampai ke fi'il amr. Ingat. Nanti qala qala yaqulu qaulan qail maqul kul, walaupun jarang itu. Yang lain-lain aja. Seperti yashkurun, sya'ara yashkurun, syair. Usfur is'ir. Dia disuruh usfur is'ir yang dibahas. Seperti untuk fi'il amar itu ada masalah lagi kan untuk yang sulasi. Tapi kalau fi'il amar untuk rubai sampai sudah sama. Jadi kalau untuk sulasi itu yang jangan kita usul itu masdar dengan fi'il amar. Apapun dikatakan bilangin aja. Mau idkhil bisa kan. Idkhil, udkhul, silakan aja. Sulasi untuk amar dengan masdar. Karena dia memang berubah-ubah. Tapi kalau sudah rubai sampai ini sudah kiasi semua. Dia enggak akan berubah. Nah, kalau ini sudah tahu, kita cepat aja dengan ini, karena itu bukan sekedar ngasih tahu aja. Yang paling mudah saya rasakan itu ketika ngajar nahwu. Nahwu itu cukup 3 kali pertemuan. Coba cukup 3 kali pertemuan. Gimana jadi 3 kali pertemuan? Pertama, kalau nahwu itu katakan kita dua untuk modal nahwu. Pertama, kalau sudah nahwu itu kita ingin akan mengetahui kedudukan. Satu, kalau nahwu itu kedudukan. Kedudukan kata. Kemudian yang kedua, hukum kata, hukum. 3, cara baca. Itu aja. Paling mudah. Kita akan keluar di situ kedudukan, hukum, cara baca. Nah, caranya bahasa Arab kan hanya dua bentuk aja. Kalau enggak jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kita mulai jumlah ismiyah dulu. Jumlah ismiyah apa di jumlah ismiyah? Nah, kita katakan dengan anak-anak itu apa jumlah ismiyah? Setiap kata yang dimulai dari isim. Kemarin apa itu isim? Diulang lagi kan? Ya kan? Apa itu isim? Tuh, masalah ini dia. Masalah ini tuh nama-namanya orang pendidikan gitu. Ingat lagi isim. Sekarang kata begini, mohon maaf ini, jangan lagi kita bahas lagi tentang yang kemarin. Sama. Oh, gitu sudah dianggap Bisa. Sebab dia enggak, walaupun sekali-sekali boleh. Belum kata ulang lagi. Dia paling itu yang sulit-sulit aja. Ya. Seperti isim maf'ul, isim fa'il, masdar diulang-ulang boleh. Tapi kalau itu isim enggak boleh diulang lagi. Kalau dia masih belum tahu isim, belum bisa jadi belajar nahwu. Ternyata selama ini kita belajar nahwu sorot pening belum tahu sorot sudah belajar nahwu. Padahal nahwu itu bahasa Allah itu sudah memerlukan pemahaman. Nah, kalau bahasa yang satu kedudukan, 2 hukum yang ketiganya. Ketiga cara baca. Itu kayak itu sebenarnya. Enggak akan keluar dari sini. Nah, apa yang kita katakan bahwa jumlah dalam bahasa Arab itu kata-kata itu terdiri 2. Jumlah ismiyah, fi'liyah. Ismiyah yang dimulai dari isim. Contoh kira-kira isim apa? Ambil namanya Muhammad. Kita ambil Muhammad. Kalau Al-Quran kan Muhammad, apa ya? Ada Ustaz?
Pak. Muhammad, betul. Iya. Muhammad di awal kalimat kalau dimulai dari apa? Dan Muhammad di awal dari isim nama jumlah Isim. Nah, isim yang di dalam bahasa setiap isim di awal kalimat itu namanya mubtada. Ingat mubtada itu bukan mubtada itu istilah seperti kayak ikhfa, izhar. Bukan kata-kata itu nama, istilah. Istilah dalam bahasa Arab setiap isim dalam namanya mubtada. Itu aja mubtada. Setiap isim di awal kalimat namanya mubtada. Itulah kita kedudukannya. Mubtada. Kalau mubtada hukumnya gimana? Marfu. Marfu juga istilah benar. Mubtada itu pasti hukumnya kedudukannya mubtada. Awal kalimat kan jumlah ismiyah awalnya isim. Isim di awal itu namanya mubtada kedudukannya. Hukumnya marfu. Hukum marfu. Isim itu namanya mubtada, hukumnya cara bacanya hanya tiga kemungkinan. Kalau enggak kalau enggak ani, una. Muhammadani, Muhammaduna. Kapan dia pakai ketika dia mufrad satu, kalau satu Muhammad. Ini tanpa kita pelajari jamak. Nggak perlu musanna jamak, nggak perlu kita bahas. Nggak perlu bahas namanya musanna dan jamak. Langsung dari sini kita ajarkan. Kapan dia mana